Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah pertangyangan pada malam hari ini. Sebelum kita memulainya, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa dalam hati masing-masing, kita masuk ke saat teduh. Amin. Mari demahita sia buku ede nomor 722 ayat sada sahat tudua tujuh lomi Tuhaku. Tujuh lomi Yesus podo Tuhanku, Yesus podo Rajaku, tu tanganmu oh Tuhan, upasah daging tondiko. Tujoloni Tuhanku, marsinggangau pohon, angihon tangi aku, asimaroham diawon. Yesus dona umboto saluhut narumiko damemi mamanotom lehon matua wona Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami, karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari demahita sia buku de nomor 404 ayat sada hubungan ma diriku. Hubungan ma diriku Tuhan hibur Tuhan ayau do
Marilah kita membaca epistel pada pertanyaan malam ini, yaitu yang tertulis pada Pengkhotbah pasal yang kedua, dimulai dari ayat yang keempat sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kita membaca secara responsoria. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menamainya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda, raja-raja, dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payaku, itulah buah segala jerih payaku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan, dan usaha menjaring angina, memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami kenal dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami memuliakan nama-Mu melalui pertanyaan kami di WEK. Kiranya Engkaulah yang memberkati kami Tuhan. Kini saatnya kami mendengarkan firman-Mu. Kiranya satukan hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerima firman-Mu dengan baik untuk kami lakukan dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati kami Tuhan dalam ibadah pertanyaan kami ini. Dengarkanlah doa kami yang kami persembahkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats kita pada malam hari ini dalam pertanyaan WEK diambil dari kitab Galatia pasal 5, dimulai dari ayat 19 sampai ayat 21. Demikianlah firman Tuhan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati,
amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kenikmatan dunia adalah kesia-siaan. Manusia yang merupakan gambar Allah memiliki roh dan jiwa sebagai satu kesatuan dan tubuh. Tubuh ini memiliki keinginan atau kebutuhan seperti makanan, pakaian, materi, atau uang. Tubuh butuh dilindungi, butuh istirahat, butuh refreshing, dan lain sebagainya. Keinginan tubuh atau daging ini sebetulnya normal atau baik karena memang dirancang oleh Allah demikian. Namun karena semuanya manusia telah jatuh dalam dosa, sehingga keinginan daging ini melanggar hukum Allah, seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 3 ayat 4. Perbuatan dosa ini berasal dari keinginan daging, dan dosa ini tersimpan di dalam lemari batin kita atau batin manusia. Tubuh dengan segala macam keinginannya merupakan hasil kerja biologis yang dirancang oleh Allah. Keinginan itu adalah baik, namun rentan oleh serangan iblis yang membuat keinginan itu menjadi nafsu yang jika dibuahi akan melahirkan dosa. Upah dosa adalah maut atau kematian, seperti yang tertulis di dalam Roma 6 ayat 23. Allah tidak suka manusia mati dalam dosa, karena kasih Allah yang begitu besar akan dunia ini, Dia mengorbankan anaknya Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Orang yang sudah percaya dan menerima baptisan kudus, orang yang sudah diselamatkan Yesus Kristus, jangan lagi mau diperbudak atau diperhamba dosa. Jangan lagi hidup menurut daging, tetapi hiduplah menurut roh Tuhan. Hiduplah dalam pimpinan Roh Kudus. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, seperti yang kita lihat dalam ayat 17. Hidup menurut daging adalah kehidupan yang berpusat pada diri sendiri, yang dikuasai oleh hasrat dan keinginan manusia. Hidup sesuka hatinya. Hidup menurut daging menuju kematian atau kesia-siaan. Tetapi hidup menurut roh Allah akan menerima keselamatan dan hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat 19 sampai ayat 21 Galatia 5 ini yang menjadi nats kita pada malam ini, Rasul Paulus mengemukakan daftar-daftar keinginan daging atau dosa-dosa yang dilakukan oleh seseorang yang hidup menurut daging. Dosa keinginan daging ini dapat dibagi dalam 4 kelompok, yaitu yang pertama, dosa yang berhubungan dengan kesusilaan, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu.
Yang kedua, dosa yang berhubungan dengan agama palsu, yaitu penyembahan berhala, ilmu sihir. Dosa yang ketiga, dosa yang berhubungan dengan perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, dan roh pemecah. Dan yang keempat, dosa yang berhubungan dengan pergaulan yang kelewat batas, seperti kemabukan dan pesta pora. Pada umumnya, orang Kristen yang sungguh-sungguh mengalami keselamatan pribadi menjauhkan diri dari kelompok dosa yang pertama dan yang kedua dan yang keempat. Tetapi jarang mengalami kemenangan atas kelompok dosa yang ketiga, yaitu dosa-dosa yang menghasilkan perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, dan roh pemecah. Saudara yang kekasih, dosa membawa manusia kepada kebinasaan. Keinginan daging adalah maut. Secara sederhana diartikan kematian atau kebinasaan sebagai akibat perbuatan dosa. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Tuhan dan tidak patuh dan tidak taat kepada Tuhan. Jadi keinginan daging di sini tidak dapat dipahami sebagai pemenuhan kebutuhan jasmani secara natural atau alami. Sebaliknya harus dipahami sebagai pemenuhan keinginan daging sebab tidak mungkin berkenan kepada Allah. Sebaliknya harus dipahami sebagai pemenuhan keinginan daging sebagai manusia yang keberadaannya melekat dengan dosa. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Orang yang hidup dalam keinginan daging tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Orang yang hidup dalam keinginan daging, kenikmatan dunia hidupnya adalah sia-sia. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, oleh karena itu hiduplah di dalam roh Tuhan. Hiduplah oleh roh atau hiduplah dalam tuntunan Roh Kudus. Orang yang sudah percaya kepada Yesus hidupnya penuh damai dengan Tuhan, dan roh Allah membebaskan dia dari kuasa dosa dan kematian. Hukum-hukum Allah dan kuasa roh Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Orang percaya telah menjadi milik Kristus dan telah memiliki roh Kristus, sehingga hidup mereka dikuasai roh. Itulah yang hidup di dalam roh. Hidup di dalam roh berarti hidup di dalam Kristus. Sebagaimana manusia hidup di dalam udara, demikian dia hidup di dalam Kristus. Demikian halnya dengan keinginan manusia. Yang memberi dirinya dikendalikan Kristus, dikendalikan roh Kristus, akan fokus menuju Allah. Hidupnya yang dikuasai roh berpusat kepada Kristus, tertuju kepada Allah, dan hidupnya semakin hari semakin menuju ke kesempurnaan dan semakin dekat ke surga, walaupun dia masih berada di dunia ini. Hidup yang dikuasai roh Tuhan akan menempa kita menjadi orang yang memiliki spiritualitas yang tinggi. Spiritualitas dilihat sebagai upaya sungguh-sungguh untuk hidup sebagai pengikut Kristus yang sejati dan membuahkan buah-buah roh, seperti yang kita lihat di dalam ayat 22 sampai ayat 23.
hidup dalam kasih, hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam kesabaran, hidup dalam kemurahan, hidup dalam kebaikan, hidup dalam kesetiaan, hidup dalam kelemah lembutan dan penguasaan diri. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, seorang yang memiliki spiritualitas yang baik akan menularkannya kepada lingkungannya sehingga akan merubah lingkungannya. Hidup dalam roh Tuhan akan meningkatkan spiritualitas yang membuat kita bukan hanya berguna bagi diri kita sendiri, melainkan juga berguna bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi jemaat, bagi bangsa dan dunia. Orang yang hidup di dalam roh Tuhan akan menerima hidup yang kekal. Karena itu saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, marilah kita meninggalkan keinginan-keinginan daging, tetapi mari kita menuruti tuntunan roh Tuhan agar kita memperoleh hidup yang kekal dan keselamatan dari Tuhan. Janganlah kita buat hidup kita ini sia-sia karena kita tidak mau dituntun oleh roh Tuhan. Jika hidup kita masih terikat keinginan-keinginan duniawi, hidup kita akan sia-sia. Tetapi kalau kita hidup dalam roh, kita akan memperoleh hikmat, hidup yang kekal, dan keselamatan dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas sapaan firman-Mu yang mengajak kami supaya kami hidup di dalam roh. Engkau sudah menebus kami dari dosa kami. Engkau sudah menguduskan hidup kami. Kiranya Tuhanlah yang menjaga hati kami melalui tuntunan Roh Kudus-Mu, agar kami setia kepada Yesus, agar kami setia mengikuti perintah Yesus. Tuhan, berkatilah apa yang kami pekerjakan dalam satu hari ini. Berkatilah itu menjadi sukacita bagi kami dan kemuliaan bagi Tuhan. Berkatilah kami pada malam hari ini. Berkati firman-Mu yang kami dengar. Jagailah kami dalam satu hari ini. Jauhkan segala mara bahaya. Dan Engkaulah membangunkan kami di hari esok dengan penuh kesehatan dan kesegaran. Terimalah doa kami ini Tuhan, yang kami persembahkan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kijung Demat nomor 10, ayatnya yang ketiga, Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan yang bijak mengubah tubuhmu, dalam kasih-Nya seluruh hidupmu tertuntun. Hatimu terang berulang kali Engkau oleh sayap-Nya terlindung. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Baik, puji syukur kami ucapkan ya Tuhan pada kesempatan malam ini, di mana Tuhan menganugerahkan kesehatan jasmani dan rohani kami, sehingga kami Tuhan dapat memuji dan memuliakan Engkau lewat ibadah
keluarga lepas keluarga. Inilah kami Tuhan, anak-anak Tuhan, yang rindu akan memuji dan memuliakan Engkau. Di mana saat ini ya Tuhan, virus corona yang melanda dunia yang kami cintai, Republik Indonesia yang kami cintai, terutama Provinsi Jambi yang kami sayangi. Namun segala sesuatunya, kami tidak luput ya Tuhan untuk memuji dan memuliakan Engkau. Pada kesempatan ibadah ini Tuhan, kami bersujud di hadapan-Mu, memohon kiranya Tuhan berkenan untuk menghapuskan virus corona dari bumi yang kami sayangi, terutama dari provinsi yang kami cintai, agar kami dapat menjalankan aktivitas kami normal seperti sedia kala, dan kami juga ya Tuhan dapat memuji dan memuliakan Engkau lewat ibadah di gereja-Mu, di rumah kami masing-masing juga ya Tuhan. Pada kesempatan ibadah kami ini Tuhan, kami juga bermohon ke hadapan-Mu, kiranya Tuhan melawat seluruh jemaat-Mu pada saat ini terbaring di rumah ataupun di rumah sakit. Mereka mengalami sakit fisik, oleh karena itu kehadiran Tuhan kami undang, dan kiranya Tuhan melawat mereka, menyembuhkan penyakit dari tubuh mereka, dan memberikan penghiburan agar mereka sehat pulih kembali seperti sedia kala, dan mereka juga ya Tuhan terhibur atas kedatangan Tuhan. Demikian juga ya Tuhan keluarga lepas keluarga, anak-anak kami yang terkecil, anak-anak kami di saat ini mencari pengetahuan di sekolah, demikian juga anak-anak kami yang saat ini mengencam pendidikan di bangku kuliah. Kami juga menyerahkan segala sesuatunya Tuhan pada Tuhan, agar kiranya Tuhan campur tangan, dan agar anak-anak kami ini Tuhan menjadi sukacita di tengah-tengah keluarga kami, baik di tengah-tengah masyarakat dan negara Republik Indonesia ini. Demikian juga ya Bapa, kami pada orang tua, keluarga lepas keluarga, Tuhan selalu tuntun memberikan jiwa-jiwa yang sangat merindukan daripada Tuhan. Berikan kekuatan, berikan kesehatan bagi kami, dan ajar kami Tuhan, agar kami dapat menuntun anak-anak kami lebih mendekat dan memuji dan memuliakan Tuhan di kehidupannya sehari-hari. Demikian juga ya Bapa, gereja-Mu HKBP sebentar akan mengadakan sinode godang di PR Raja Tarutung. Kami juga mengundang kehadiran Tuhan agar segala sesuatunya berjalan dengan baik, dan kami menyerahkan kepada Tuhan, dan agar Tuhan menempatkan pimpinan yang terbaik di gereja-Mu HKBP yang dapat mengayomi seluruh jemaat HKBP di seluruh Indonesia dan dunia yang kami sayangi Tuhan. Inilah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini ya Bapa. Dan di saat ini juga kami bermohon ke hadapan Tuhan, virus corona yang sangat mengkhawatirkan dan dapat mengganggu konsentrasi seluruh jemaat-Mu. Namun demikian, kami sebagai umat Tuhan percaya dan tidak akan panik menghadapi situasi ini, karena kami adalah anak-anak Tuhan. Demikian juga gereja-Mu HKBP Jambi. Kami mohon kiranya Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat penetua, buat full-timer, pendeta-pendeta kami Tuhan. Berikan hikmat bagi mereka, agar mereka ya Tuhan
menjadi pelayan-pelayan yang baik di tengah-tengah jemaat-Mu, sehingga iman percaya kami semakin bertumbuh untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami adalah orang-orang yang lemah, tidak luput dari kesalahan, selalu alpa untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan berbaik hati dan dapat memaklumi situasi dan kelemahan kami, agar kami layak ya Tuhan menerima berkat daripada Tuhan. Segala sesuatunya Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari, kami sering mendukakan Tuhan, kami sering tidak menjalankan sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kami adalah orang-orang yang berdosa. Pada kesempatan ini Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan menghapuskan segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat daripada Tuhan. Inilah doa permohonan kami yang kami haturkan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363 ayat 1 tambah 3. Bagi Yesus kuserahkan. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Ya, sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah daripada Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. 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 Shalom, selamat malam.